Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Wahadatul mukarramin al-muhtaramin, segenap para asatidzah, para imam rawatib, para pengurus dan DKM Masjid Jamiah Taufik, wabil khusus Ketua DKM Masjid Jamiah Taufik, Bapak Haji Bapak Camat Mursidin Asia, camat yang calon mati, Bapak Haji Mursidin Al-Mukarram, Bapak Haji Ahmad Syafi'i Al-Mukarram, Bapak Haji Jayadi, Bang Saadi, Akhifillah Al-Mukarram, Ustaz Salman Al-Farisi, para orang tua yang mohon maaf saya tidak sebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa cinta dan takdim saya kepada beliau semua. Hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Di minggu pagi ini kita sudah Allah berikan begitu banyak nikmat. Nikmat yang terbesar adalah nikmat iman Islam dalam keadaan sehat wal afiah. Alhamdulillah bisa beribadah, melaksanakan kewajiban kita di pagi ini, melaksanakan sholat subuh. Bahkan sholat subuh di pagi ini kita laksanakan secara berjamaah. Yang sudah pasti ini adalah pembuka hari Ahad pagi ini, yang sudah bisa dipastikan hari ini kita sudah buka dengan menunjukkan bakti taat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan menjalankan sunnah nabinya, bukan saja sholat subuh kita lakukan, tapi juga berjamaah. Berjamaahnya bukan di rumah tapi di masjid. Alhamdulillah. Hadirin rahimakumullah. Ketika Bapak Haji Mursidin di beliau, makanya saya tadi bercandain teman saya dari kecil, teman ngangon, teman main gundu, teman main dampu, teman main galesen. Ya, ini teman saya dari kecil, teman main layangan, teman melancong. Jadi bahasanya beliau tahu saya.
Dan tahu saya juga sedikit tahu. Alhamdulillah beberapa hari lalu beliau konfirmasi ajak ikut salat subuh berjamaah dengan jamaah Dia Taufik. Selain itu bisa mengisi kajian. Bukan lagi menggurui, mohon maaf, tapi berbagi pengalaman aja. Berbagi pengalaman dengan saudara-saudara saya yang ada di Taufik. Karena sudah berapa tahun saya ikut memakmurkan Masjid Taufik di hari Sabtu bersama emak-emak. Yang kalau itu naik motor, sen ke kanan, beloknya ke kiri. Alhamdulillah saya punya kesempatan bisa silaturahim dengan saudara saya yang kaum bapak dan remaja putra, terlebih di kajian subuh. Mohon izin saya ketika diberikan tawaran saya memilih hadis. Saya memilih hadis kalau ini memang kata beliau berlanjut. Jadi saya pakai referensi sebagai rujukan wajib. Jadi enggak enggak ceramah umum. Saya pakai kitab Salman, mohon izin. Saya pakai kitab saya ambil kitab hadis ini aja kumpulan hadis-hadis. Saya ambil Al-Fawaidul Mukhtarah Lisalikit Thoriqil Akhirah. Ini kitab diambil Al-Mustafadatu min Kalamil Alama Al-Faqih Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, Madinah. Jadi kitab hadis Al-Fawaidul Mukhtarah ini yang diambil daripada kebanyakan pembicaraan, ucapan-ucapan, ceramah-ceramah, taklim Al-Alamah Al-Faqih Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, Madinah. Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, Madinah. Beliau tinggal di Madinah, tapi beliau kelahiran Indonesia. Beliau kelahiran Bogor. Beliau, makam ayah beliau ada di pemakaman daerah Lalomok, Bogor, bersamaan dengan satu komplek pemakaman dengan kita punya guru Sayyidil Walid Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad Nurul Segaf. Itu yang waktu wafatnya beliau terjadi sebuah catatan sejarah. Kalau tidak salah di tahun 2007 beliau wafat di Jakarta. Beliau tinggal di Bukit Duri. Saya punya guru dimakamkan di sana di Bogor, di daerah Lalomok, Berakang, Keramat, Empang, Bogor. Di belakang makamnya Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, Sahibul Bogor. Saat itu beliau wafat di Jakarta, Bukit Duri, karena beliau tinggal di Bukit Duri, beliau kelahiran sana. Beliau minta dimakamkan di sana. Pada saat itu para pengantar karena ambulan lewat tol Jagorawi, jadi yang pakai mobil lewat tol Jagorawi tapi pada saat itu terjadi sebuah keajaiban. Motor para pengantar itu 99,90% itu masuk tol. Zaman Pak Sutioso. Sehingga itu di surat kabar ramai. Ya, terjadi sebuah fenomenal, ya, kejadian yang cukup unik, motor pada lewat tol Jagorawi pada tahun itu. Ya, para pengantar jenazah itu ke sana, dan makam ayahnya Al-Alimil Alam Al-Bagi Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, yaitu Al-Habib Ibrahim bin Smith, makamnya di situ. Beliau kelahiran di Indonesia, tapi beliau menetap di Madinah. Jadi saya ambil sebagai referensi mengaji biar gak ngaco, maaf ya. Biar gak ngaco, biar gak ngawur, jadi bahasan kita nanti ngurut.
Jadi saya ambil rujukan dari kitab ini yang mudah-mudahan ini nanti menjadi juga rujukan buat kita semua, serta ikutan jika memang itu baik. Ya, menjadi pedoman jika itu memang harus dipedomani. Hadirin rahimakumullah. Ini mah langsung aja saya. Langsung saja, kalaupun nggak berlanjut nggak masalah. Jangan dijadikan ini berarti harus berlanjut, enggak. Ya, ngajinya boleh berlanjut, tapi kalau sayanya yang ngajar yang duduk di sini siapa aja silakan. Ya, asal yang jelas sanadnya, maaf. Ya, yang jelas sanadnya, keilmuannya dulu tuh guru yang kita mau jadikan guru itu siapa, dulu ngajinya sama siapa. Maaf. Ya, Imam Nawawi pesan sama kita untuk cari guru itu harus selektif, apalagi sekarang. Ya, apalagi sekarang, itu harus selektif. Artinya kita mau berguru sama seorang guru yang harus kita tahu dulu tuh guru dulu ngajinya kemana, ngaji sama siapa. Ya, bukan dia jadi ustadz tapi dia boleh dapat wangsit sama bakso. Ya, dapat wangsit jadi ustadz, jadi penceramah, kita jadikan guru yang dulu ngajinya nggak ketahuan. Ngajinya sama siapa? Ya, ngambil sumber ilmunya sama siapa? Ya, itu harus jelas. Jadi ini mas saya sebagai bahasan pertama aja mengaji. Ya, sebagai bahasan pertama saja saya pakai kitab rujukan ini tentang fadlul ilmi wa ta'lim, tentang keutamaan ilmu dan mempelajari ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, memerintahkan kepada nabinya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau itu sesungguhnya nabi kita itu sudah diajarkan ilmu al-awwalin wal akhirin. Nabi sesungguhnya sudah diajarkan ilmu yang dari sejak zaman 0, tahun 0 sampai zaman Nuh. Sampai zaman akhir zaman itu Nabi udah dikasih tahu, ilmunya udah diajari. Ya, ketika Allah mengajarkan kepada Nabi Adam itu dikatakan semua ilmu itu masih jauh, masih ada ilmu-ilmu yang belum diajarkan kepada Nabi Adam. Ketika Allah nyatakan wa 'allama Adamal asma'a kullaha, Allah ajarkan semua, tapi ternyata belum semua. Ya, kalau Nabi kita sesungguhnya sudah diajarkan semua. Ya, tapi lihat, ya Allah Subhanahu wa taala tetap memerintahkan kepada nabinya itu karena ilmu itu ada yang dipelajari secara formal, ada yang tidak dipelajari ya secara non formal. Ya, secara non formal. Sehingga artinya kita harus terus tetap belajar. Harus terus belajar, dan belajar. Ya, sehingga Allah nyatakan di dalam Al-Qur'an, di dalam surah Thaha ayat 114, apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qur rabbi zidni ilma. Wahai Nabi Muhammad, ucapkan, Rabbi zidni ilma. Jadi Allah memerintahkan wa amara bi talabi ziyadah minal ilmi. Allah memerintahkan kepada nabinya untuk terus ya minta ditambahkan ilmu setiap hari. Ya, minta ditambahkan ilmu itu setiap saatnya. Ya, kenapa demikian? Idwa asraful khisal wa arfaul khilal. Karena itu, ilmu itu ya, ilmu ini yang harus minta ditambahkan setiap harinya itu ialah semulia-mulianya tabiat, semulia-mulianya karakter, setinggi-tingginya pangkat adalah ilmu. Ya, setinggi-tingginya pangkat adalah ilmu. Nah, maka Nabi diperintahkan untuk setiap hari minta ditambahkan ilmu. Yang ilmu ini harus kita dapat dan kita peroleh. Ya, harus kita dapati dan kita peroleh itu ilmu dengan cara apa? Ya, harus dicari, harus diupayakan. Ya, harus diupayakan itu ilmu. Nggak bisa
Ilmu itu kita berpangku tangan tahu-tahu datang. Kita nggak belajar tahu-tahu orang pinter, nggak bisa. Ya, nggak bisa. Jadi harus ada apa namanya itu upaya dan usaha untuk mencari ilmu itu harus ada upaya. Ya harus ada usaha untuk mendapatkan ilmu. Ya nggak bisa kita diem aja tahu-tahu pinter gak ada. Ya nggak ada. Kata syair mengatakan ta'allam failsal mar'u yuladu aliman. Walaysa akhul ilmi kaman huwa jahil. Lau kana nurul ilmi yudraku bil muna makana yabqa fil bariyati jahil. Kata syair, ya ta'allam failsal mar'u yuladu aliman. Belajarlah, ilmu itu kudu dipelajari. Usaha belajar. Walaysa akhul ilmi ta'allam failsal mar'u yuladu aliman. Karena sesungguhnya enggak pernah ada orang yang baru dilahirin langsung pintar, enggak ada cerita, enggak ada cerita. Ya enggak ada cerita orang dilahirin langsung pintar, enggak ada. Ya, semuanya berproses, semuanya belajar. Ya, ta'allam failsal mar'u yuladu aliman. Walaysa akhul ilmi kaman huwa jahil. Tidaklah sama orang yang berilmu mempunyai ilmu itu dengan orang yang tidak berilmu, orang bodoh. Tidak sama. Kana nurul ilmi yudraku bil muna makana yabqa fil bariyati jahilu. Kalau ilmu itu bisa diperoleh tanpa belajar, tanpa usaha, tanpa upaya, pasti di dunia ini gak ada orang bodoh, gak ada. Semuanya orang pintar. Nah, oleh karenanya ilmu itu harus diupayakan. Ya harus diusahakan. Ya harus diusahakan. Dan ilmu ini adalah merupakan warisan dari Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, warisan dari Nabi kita. Ya, karena Nabi itu, nabi-nabi semuanya itu nggak ada yang mewarisin harta. Nggak ada satu orang Nabi pun yang meninggal mewarisin ini istana buat umat saya, ini perkebunan buat umat saya, ini emas, perak, berlian buat umat saya, nggak ada. Ya, semuanya itu nabi-nabi yang mewariskan ilmu. Al-Imam Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu ardah, kata beliau pernah melihat ketika beliau masuk di sebuah pasar di Madinah. Ya, marra bisuqil Madinah wa waqafa 'alaiha. Beliau lewat ke pasar Madinah, tapi beliau berhenti, merhatiin orang-orang yang ada di Madinah. Orang pada sibuk, yang dagang, pedagangnya sibuk dengan dagangannya. Para pembeli sibuk dengan apa yang akan dia belinya. Semua orang sibuk. Ketika beliau berdiri di pasar melihat orang masing-masing sibuk, ya, yang tukang parkir sibuk parkirin kendaraan orang yang akan parkir. Semuanya sibuk. Beliau teriak di pasar, ya ahlas suq, ma'ajazakum. Orang pasar, alangkah bodohnya kalian. Alangkah bodohnya kalian masih sibuk sama dagang, sibuk sama belanja, sibuk sama ini dan itu. Ya, alangkah bodohnya kalian. Sibuk aja ngurusin yang begituan. Nah, kata beliau. Lalu mereka katakan, wa madzaka ya Aba Hurairah? Ada apa Abu Hurairah? Kamu katakan kali ini bodoh, kami ini bodoh. Ya, kami ini bodoh, sibuk dengan dagangan kami, dengan belanjaan kami. Ada apa? Ya, apa itu? Apa kata beliau? Qala da kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yubisamu antum hauna. Orang pasar. Ya, lihat warisan Nabi lagi dibagi-bagiin. Sementara kalian kok nggak pada ngambil, di sini aja sibuk sama dagangan, sibuk mau belanjaan. Nabi warisan lagi dibagi-bagiin, kata beliau. Warisan Nabi lagi dibagi-bagiin. Wa antum hauna, sementara kalian masih pada di sini. Ala tadhabuna wa takhuduna nasibakum minhu. Kenapa kalian gak berangkat untuk pergi ambil tuh bagian kalian masing-masing? Ambil Nabi lagi bagi-bagiin warisan. Kata Imam Abi Hurairah. Lalu mereka semuanya orang pasar pada nanya, wa aina huwa? Di mana itu? Warisan Nabi lagi dibagi-bagi di mana? Ya di mana dibagi-bagiinnya? Qala fil masjid. Kata beliau lagi dibagi-bagi di masjid. Warisan Nabi lagi dibagi-bagiin di masjid. Akhirnya mereka mendengar kata-kata warisan Nabi lagi dibagi-bagiin,
Mereka semuanya keluar. Wa kharaju siraan wa waqafa Abu Hurairah lahum hatta raja'u. Mereka orang-orang pasar itu semuanya keluar. Pada pergi lari ke masjid, menuju ke masjid. Ya, pada menuju ke masjid. Semuanya pada lari ke masjid. Abu Hurairah tungguin. Ya, beliau nggak tinggalin, beliau tungguin. Wa waqafa Abu Hurairah lahum hatta raja'u. Beliau tungguin di situ orang-orang yang pada lari ke masjid, orang pasar, ya para pedagang, para orang-orang yang belanja berlari ke masjid, semuanya pengen ngambil bagian mereka dari warisan Nabi sedang dibagikan. Sampai mereka kembali. Tidak lama kemudian, mereka balik dari pasar, dari masjid pada balik lagi ke pasar. Ya, faqala lahum, Imam Abu Hurairah tanya sama itu orang-orang pasar, balik lagi bukannya ambil bagian warisan dari Nabi tapi balik lagi. Kata beliau, malakum. Apa yang kalian ambil? Apa yang kalian dapat di masjid warisan Nabi? Faqalu, orang-orang pasar katakan, ya Abu Hurairah, qad atainal masjidah wa dakhalna falam nara fihi shay'an yubsah. Kata beliau, kata mereka orang-orang pasar, Abu Hurairah, kami ini udah datang dari masjid. Kamu bilang warisan Nabi lagi dibagi-bagiin. Tapi enggak ada di situ, kata mereka. Ya, enggak ada di situ. Falam nara fihi shay'an yubsah. Kita nggak ngelihat sedikit pun warisan Nabi lagi dibagi-bagi di masjid, nggak ada. Kata mereka orang pasar. Qala lahum Abu Hurairah, Imam Abu Hurairah katakan, wa maraitum bil masjid ahada. Apakah kalian nggak lihat di masjid itu satu orang pun? Apakah di masjid nggak ada orang? Qalu bala, ada. Di masjid ada orang. Kata orang pasar, ada di masjid itu ada orang. Tapi yang kami lihat itu bukan lagi ngambil warisan. Yang kita lihat, ra'ayna qauman yusallun wa qauman yaqra'unal Qur'an wa qauman yatadakkarunal halal wal haram. Kami lihat itu di masjid orang ada 3 kelompok. Ada 3 kelompok. Kalau masjid zaman dulu di masjid itu orang ada 3 kelompok. Yang pertama lagi pada sholat. Ra'ayna qauman yusallun wa qauman yaqra'unal Qur'an, yang sebagian lagi baca Quran. Yang sebagian lagi bicarakan halal dan haram. Kalau sekarang kan banyak macamnya. Kita ke masjid, ada yang sibuk sama HP-nya. Ya. Kita ke masjid, ada yang lagi ada yang lagi ngorok. Ya, kalau pagi begini ya wajar, orang adem, AC masjidnya, nyaman, bersih. Ngantuk ya wajar, orang masih pagi udah bangun. Jam 3, jam setengah 4 udah bangun, ya wajar ngantuk, emang wajar. Ya silakan. Yang mau nyender silakan, yang mau ngantuk silakan. Cuman Nabi pernah temukan Sayyidina Ali di masjid. Kita keluar dulu. Nabi pernah temukan Sayyidina Ali itu di masjid, tapi ke masjid loh. Sayyidina Ali tidur di masjid, bukan di rumah sama istrinya Sayyidah Fatimah. Tidurnya di masjid. Nabi panggil, ya Abu Turab. Sayyidina Ali sering dipanggil sama Nabi itu Abu Turab. Karena tidur di tanah. Ya, masjid Nabi itu kan tanah. Ya, bukan kayak gini, bukan kayak kita keramik, bahkan granit atau marmer. Ya, dilapisi permadani yang tebal. Ya, yang bersih. Masjid Nabi itu tanah. Jadi beliau tidur di tanah. Ya, jika beliau dipanggil kerja, Abu Turab, ya orang yang tidur di tanah. Nah, apa yang kau lakukan di sini? Apa tidur di sini? Bukan tidur di rumah, sana enak. Ya, sama istrimu. Apa kata Sayyidina Ali? Wahai Rasulullah, saya baru saja dimarahi oleh istri saya Sayyidah Fatimah. Jadi saya gak kepengen dengerin, saya tidur di masjid. Jadi kalau Sayyidina Ali tidur di masjid itu karena dimarahin sama istrinya. Ya mungkin yang tidur di masjid juga sama kali bisa bela sama istrinya. Jadi di rumah gak bisa tidur. Jadi masih bisa tidur di masjid gampang. Ya, nah itu Sayyidina Ali, itu masih Sayyidina Ali. Kalau ya kita bukan Sayyidina Ali, silakan aja mau tidur ya silakan aja. Itu Sayyidina Ali. Yang kedua yang mau nyender silakan aja. Yang mau nyender silakan. Karena kita bukan raja. Yang nggak boleh nyender itu raja. Haji nggak boleh nyender itu raja. Dulu Imam Malik bin Anas
itu beliau selain imam mazhab mutlak, mazhab Maliki, beliau banyak menyusun kitab, diantaranya kitab Al-Muwatta, kitab hadis, ya, yang dijadikan referensi kedua setelah Al-Quran. Itu kitab karangan karya Imam Malik, Al-Muwatta, itu dijadikan rujukan setelah Al-Quran. Itu kitab karyanya Imam Malik bin Anas. Sehingga ketika beliau ngajar itu, orang dari mana-mana datang. Ya, dari mana-mana datang. Sampai seorang khalifah Harun ar-Rasyid, seorang khalifah Harun ar-Rasyid, beliau itu datang ya dari Baghdad, dari Irak ke Madinah, karena Imam Malik ngajar di Madinah, tinggal di Madinah. Datang ke situ ngaji. Ya, ngaji karena beliau seorang khalifah raja, ya pasti kan ada pengawalan, ada sedikit keistimewaan. Jadi beliau sambil ngaji nyender. Ya, beliau sambil ngaji nyender. Sehingga Imam Malik bin Anas ngelihat khalifah, ya Imam Sayyidina Harun ar-Rasyid ngajinya nyender, dipanggil sama beliau. Ya khalifah, Anda ngaji nyender, kata beliau. Anda ngaji nyender. Kalau Anda ngaji serius aja, serius ngaji, duduk mendengarkan, menyimak dengan baik, pegang catatan, itu aja, kata Imam Malik, itu paling ilmu yang bisa Anda serap antara 60 sampai 70% saja. Untuk 100% nggak bisa. Itu yang serius. Ya, bagaimana kalau Anda nyender? Kata beliau. Ya, bagaimana kalau Anda nyender? Itu udah lebih jauh lagi. Paling kamu dapat itu 20 sampai 30% doang. Itu, tapi Imam Sayyidina Harun ar-Rasyid ditegur kagak boleh nyender, biar dia raja, enggak, bodoh amat, enggak. Ya, beliau Sayyidina Harun ar-Rasyid alim. Ya, tapi beliau sebagai khalifah masih mau ngaji, datang dari Baghdad, Irak, itu ke Madinah untuk ngaji sama Imam Malik bin Anas. Nah, beliau langsung tegakin badannya. Ya, sama Imam Malik nggak boleh nyender karena Sayyidina Harun ar-Rasyid raja. Kalau yang bukan raja mah boleh kalau nyender, silakan. Ya, yang bukan raja boleh nyender. Itu yang nggak boleh, yang raja, yang khalifah, yang presiden. Yang bukan presiden mah boleh. Nah, itu Imam Abi Hurairah katakan bahwa tidakkah kalian temukan di masjid itu orang yang ada di masjid? Kata mereka ada 3 kelompok. Satu kelompok lagi sholat, satu kelompok lagi baca Quran, satu kelompok lagi ngaji, lagi ta'lim. Apa kata Imam Abu Hurairah? Faqala lahum Abu Hurairah, wa yahakum dzalika fadzalika miras Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Celaka kalian, itulah warisan Nabi. Itu warisan Nabi. Ya, itu warisan Nabi. Semua mereka tuh lagi ngambil warisan Nabi. Warisan Nabi itu mereka diajarkan untuk banyak sujud, untuk banyak sholat. Itu warisannya Nabi. Yang kedua, mereka sudah lagi sedang baca Quran. Itu warisannya Nabi, Al-Quran. Ya, mereka lagi ngambil warisannya Nabi kalau mereka sedang baca Al-Quran. Dan satu lagi, mereka sedang mempelajari ilmu, ya, membicarakan halal dan haram, lagi ngaji, lagi ta'lim. Itu warisan Nabi. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata Nabi, ya innal anbiya lam yuwarisu dinarun wala dirhaman wa innama warasul ilma. Ya, sungguhnya nabi-nabi itu tidak mewariskan dinar, tidak mewariskan dirham, tidak mewariskan dolar, tidak mewariskan rupiah, tapi nabi-nabi mewariskan ilmu. Nah, berarti ini kita lagi ngambil warisannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal. Orang yang dapat warisan itu siapa? Keluarga kan? Orang yang dapat warisan itu keluarga ya? Keluarga. Orang yang bakal dapat warisan itu keluarga. Bisa anak, bisa cucu. Itu keluarga. Nah sekarang, kita lagi ngambil warisannya Nabi, berarti kita masuk dalam keluarganya Nabi. Alhamdulillah. Kita lagi ngambil warisannya Nabi, berarti kita masuk dalam kelompok keluarganya Nabi. Maka kata Nabi, keluarga Nabi itu masuk di dalamnya adalah kullu mu'minin taqiyyin. Setiap orang mukmin yang taqi, yang takwa,
masuk ke dalam kelompok keluarganya Nabi. Amin ya rabbal alamin. Bapak hadirin rahimakumullah. Tentang keutamaan menuntut ilmu itu kita sudah sering ya dengarkan. Ya sudah banyak kita dengar tentang keutamaannya orang menuntut ilmu begitu besar. Tapi sayang di kita itu ngaji, nuntut ilmu, dengerin kajian itu dianggap sebuah beban. Ya, sekarang itu dianggap sebuah beban. Ya, sebuah beban. Kenapa beban? Dia harus keluar dari rumah, harus pakai kendaraan kalau jauh, harus menempuh perjalanan kalau jauh. Ya, belum lagi cuaca yang ekstrim, cuaca hujan, ya, dan lain sebagainya. Belum lagi jalan yang licin, yang becek, dan lain sebagainya. Belum lagi harus mengeluarkan biaya. Sekarang sudah zaman modern, ilmu itu bisa diperoleh sambil tiduran. Ilmu diperoleh cukup di kamar, cukup di ruang tamu, tinggal buka HP, tinggal buka laptop, tinggal buka internet, buka YouTube, buka Google, asal mau sekarang. Silakan, boleh. Masih boleh. Ya, masih boleh. Tapi juga harus punya filter, punya saringan. Kalau Betawi bilang punya ayakan, harus diayak tuh. Ya, sumber-sumber ilmu yang kita dapat jangan dari mana aja, apa aja diambil, jangan. Yang namanya di YouTube, di Google, di Instagram, ya di Facebook, itu sama di sawah. Di sawah itu ada ikan, ya ikan aja, ada ikan gabus, ada ikan lele, ada ikan betok, ada ikan sepat, ada ikan lain, ada ikan cere, ya. Tapi di situ juga ada ular, ya. Di situ juga ada ular. Nah, di situ juga ada biawak, di situ juga ada buaya. Jangan semuanya diambil, ya. Jangan semuanya diambil. Tapi kita harus pandai memilih dan memilah. Ya, mana yang boleh diambil dan mana yang tidak boleh diambil. Nah, anak sekarang ya mohon maaf siapa saja boleh ya menyebarkan apa yang dia ingin, apa yang dia punya lewat media sosial sekarang. Bebas sekali. Ya, kalau dulu orang memasukkan sesuatu ke surat kabar saja itu sangat sulit. Ya, sangat sulit. Ya, sangat sulit kalau dulu. Saya pernah punya pengalaman ngisi dulu di salah satu stasiun televisi, ngisi kajian. Ketika kita sebelum ngaji begini mengaji, itu kita ada semacam briefing. Di briefing ada batasan-batasan. Itu ada batasan-batasan kalau dulu di televisi kita mau menyampaikan ilmu, ada batasan. Mana batasan yang boleh, mana batasan yang boleh. Jadi nggak lepas. Kalau sekarang kan enggak. Ya, di media sosial sekarang enggak ada batasan. Orang berani mencaci presiden sekarang, berani mencaci menteri. Kalau dulu nggak ada. Ya, kita menyinggung salah satu pejabat saja nggak boleh. Ya, kalau televisi resmi. Sekarang kan sudah banyak televisi yang tidak resmi, yang ilegal. Sehingga orang menyampaikan apa saja itu sekarang gampang. Ya, hati-hati ya kalau menyampaikan sesuatu, menerima sesuatu itu jangan langsung ditelan mentah-mentah, tapi kudu dilihat dulu, disaring dulu. Ya, disaring dulu. Nah, itu tentang ilmu. Sehingga orang sekarang maaf lebih mengedepankan ibadah. Saya ulang. Orang sekarang lebih mementingkan ibadah ketimbang ilmu. Lebih mementingkan ibadah ketimbang duduk di majelis ilmu. Ya maaf, ini di sebelah sono saya. Ya, saya pengalaman waktu di Meruya. Itu ada tetangga-tetangga saya yang sholat berjamaahnya rajin. 5 waktu sholat berjamaah ke masjid. Ya, ini waktu saya masih di Meruya. Ya, saya dulu asli di Meruya, di dekat Sabah.
Ya, saya asli situ daerah dekat Mercu Buana. Asli saya situ, saya pindah ke Joglo tahun 2009. Pengalaman, karena di sana itu sudah buka majlis dari tahun 90-an kita udah buka majlis itu di Meruya. Jadi kita juga ngisi kajian di masjid-masjid, musola-musola, ya kita ngisi kajian sehingga kita tahu satu persatu mana jamaah yang suka ngaji, mana yang enggak, mana yang jamaah rajin ibadah, rajin sholat berjamaah, tapi sama pengajian enggak kita tahu. Jadi kebanyakan mereka itu lebih mengedepankan ibadah. Yang penting ibadah, sholat berjamaahnya setiap waktu. Tapi kalau ada majlis nggak ikut. Majlisnya di masjid, giliran sholat waktu 5 waktu dia pergi ke masjid 5 waktu. Tapi kalau waktu salah satu waktu ada kajian situ nggak datang ke masjid di sholat jamaah. Ini penyakit kita. Ya penyakit kita. Karena setan memang paling nggak suka sama orang yang hadir majlis. Sungguhnya setan nggak kagum sama kita ibadah, Pak. Setan nggak kagum kita banyak sholat malam. Ya, sholat tahajudnya bukan 2 rakaat, 8 rakaat. Sholat duhanya bukan 2 rakaat, 8 rakaat, terkadang 12 rakaat. Setan nggak kagum. Ya, kita ibadah begitu. Kita nggak setiap dia bisa nilai ibadah mereka itu besar pahalanya, ganjarannya. Ya, besar pahalanya, ganjarannya, sehingga setan nggak suka. Ya, setan nggak suka. Yang padahal orang bisa masuk ke dalam surga itu bukan karena ibadah, Pak. Bukan karena ibadahnya, tapi karena rahmat dari Allah. Orang bisa masuk surga itu bukan karena banyak ibadah, tapi karena rahmat. Untuk mendapatkan rahmat Allah itu lewat ibadah. Itu kita dapat rahmat. Tapi yang terbesar rahmat Allah yang Allah berikan kepada orang yang ibadah. Ibadah itu kan macam-macam. Baca Quran, sholat, puasa, haji, zakat, berinfak, berderma itu ibadah. Ya, berzikir, bertasbih itu ibadah. Duduk ke majelis ilmu itu ibadah. Ya, tapi ya ibadah yang namanya nuntut ilmu itu yang paling dihalangi sama mereka. Yang paling ditakuti sama iblis ya untuk kita hadir ke majelis ilmu. Nah, sehingga orang cenderung milih ibadah aja. Ya, ibadah yang namanya nuntut ilmu itu jalan yang paling cepat, paling gampang, paling mudah untuk mendapat rahmat dari Allah. Sampai Nabi katakan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa orang yang keluar rumah untuk menuntut ilmu, itu berarti Allah mudahkan jalan yang menuju surga. Jalan yang paling cepat mendapat rahmat Allah, mendapat karunia dari Allah adalah menuntut ilmu. Bahasa gampangnya, jalan menuju surga yang paling cepat itu lewat menuntut ilmu. Kalau kita menuju ke satu daerah, paling cepat lewat tol. Paling cepat lewat tol. Lewat tol aja, kita mau ke Bogor, itu paling cepat lewat tol. Tapi tol mana yang lebih cepat? Sekarang lewat Andara. Kira-kira begitu. Jalan menuju surga itu banyak caranya. Dengan cara ibadah, tapi untuk mendapatkan rahmat dari Allah. Dan cara sholat, dapat rahmat. Cara puasa, zikir, tahlil, ya baca Quran, bersedekah, dan lain sebagainya. Itu jalan untuk mendapatkan rahmat. Tapi untuk mendapatkan rahmat tercepat adalah dengan cara nuntut ilmu. Sampai Nabi katakan orang yang nuntut ilmu itu adalah Allah mudahkan jalannya menuju surga. Sampai jam berapa kita? Isrok ya? Sampai Isrok ya? Isrok itu 5.22 sekarang masih. 5.25. 5.25. 5.25 berarti masih ada 6 menit. Ada 6 menit karena beliau ada punya rutinitas taklim di Ma'had Al-Habib Alwi bin Abdurrahman Al-Habsyi Srengseng. Alhamdulillah bagus. Kebetulan hari ini beliau mengadakan peringatan Maulid. Jadi beliau dan saya kita sebagian akan ke Habib Alwi. Jadi sampai Isrok aja ya. Isrok aja.
Mungkin sampai 5 aja. Jadi ada kisah seorang wanita. Ini orang perempuan biasa hadir majlis. Karena zaman dulu itu yang rata-rata hadir majlis orang laki, orang perempuan jarang. Tapi ini ada seorang perempuan, kebetulan dia orang susah. Orang susah ikut majlis sama bapak-bapak, gabung sama bapak. Karena dia perempuan, dia paling belakang duduknya, paling bisa. Ini orang susah. Pakaiannya kalau orang dulu kan kelihatan orang susah sama yang orang kaya kelihatan kalau dulu. Kalau sekarang nggak kelihatan. Hampir saru sekarang. Ya, hampir saru sekarang. Ya, ada orang yang kaya belaga susah, ada orang susah belaga kaya sekarang susah. Ya, susah ngetarainnya kalau sekarang. Kalau dulu ketara. Kalau orang-orang susah, pakaiannya lusuh, banyak tambelannya bajunya. Orang dulu. Ya, itu orang susah, orang miskin. Yang pakaiannya banyak tambelannya, itu berarti orang miskin. Itu orang susah. Ini seorang wanita, orang susah, kebetulan namanya juga miskinah. Si ibu namanya miskinah, miskinah itu orang susah. Namanya miskinah. Dia biasa ikut hadir majlis, orang tahu, ya orang pulang, orang pergi, pokoknya ibu miskinah selalu ada paling belakang duduknya. Ya ikut ngaji, ya ikut ada kajian. Ya bahasanya ngaji di sono, dia ada paling belakang. Ngaji di sono, dia ada paling belakang. Ngaji di sono, dia ada paling belakang. Itu ibu. Yang padahal sesungguhnya suara guru tuh nggak sampai ke dia di belakang sebenarnya. Nggak sampai. Jadi apa yang disampaikan oleh guru, oleh kiai, oleh ulama, nggak sampai ke dia padahal di paling belakang jauh. Ya dulu kan nggak ada pengeras suara seperti ini, nggak ada. Ya nggak ada. Sehingga pokoknya dia mengaji aja. Ya masalah sampai apa kagak itu apa namanya keterangan dari guru, pokoknya dia bertujuan ikut ngaji aja, ikut duduk bersama mereka. Udah. Singkat kata, cerita kata, ini perempuan meninggal. Ya perempuan ini meninggal. Setelah dia meninggal, orang-orang majlis yang biasa lihat dia ikut di majlis paling belakang, mereka semuanya bermimpi. Bermimpi melihat ibu miskinah, bukan lagi ada di paling belakang, bukan lagi mengenakan baju yang tambalan, bukan lagi mengenakan baju yang lusuh, yang robek-robek, tapi beliau memakai pakaian kebesaran. Laksana seorang permaisuri, laksana seorang ratu, pakai mahkota. Ya, sudah. Jalannya juga kan beda. Orang kalau orang kaya sama orang susah jalan juga beda. Ya, kayak itu sekarang juga ketara. Kalau orang susah jalannya beda sama orang kaya. Orang kaya kan jalan anteng, tenang. Orang susah tuh ada apa aja di jalan tendang. Ada betul aku aja tendang. Ya, ada betul aku diinjak. Dua kaget terus. Orang terus susah. Orang kaya kagak jalan tenang. Ya, dulu juga sama. Ya, kelihatan. Jadi beliau dilihat ada di taman surga lagi berjalan dengan penuh kebanggaan, dengan penuh hiasan, mengenakan pakaian kehormatan, kemuliaan pakaian surga. Akhirnya mereka katakan, para jamaah, bukankah itu ibu miskinah? Ya, bukankah itu ibu miskinah sedang berjalan di taman surga? Bukan itu ibu miskinah? Kata mereka, iya benar, dia suka ngaji dulu paling belakang. Ya, akhirnya mereka teriak, ya, yang dari belakang pada teriak, miskinah, ibu miskinah, ya, ibu miskinah dipanggil-panggil. Apa kata beliau? Wahai saudara-saudaraku, ya, jangan panggil saya miskinah. Fa innal miskinata qad dhahabat. Miskinah itu udah enggak ada, udah hilang. Ya, udah bukan miskinah lagi. Wa anal an ghaniyah. Ya, wa anal an ghaniyah, syarifah, mukarramah. Ada beliau gitu. Saya sekarang adalah seorang yang kaya raya, seorang yang mulia, dimuliakan. Saya sekarang, ya, wal fakharah, orang yang dibanggakan. Nah, kata beliau begitu. Udah, mereka udah gak banyak komentar. Ya udah, kami melihat jalan kamu itu sudah berbeda sekali. Sekarang apa yang menyebabkan kamu bisa ada di situ? Bisa ada di taman surga itu apa? Apa yang menyebabkan? Salatmu, zakatmu, puasamu, sedekahmu, atau apa? Atau hajimu? Apa kata ibu miskinah?
Saya dapat posisi semulia ini karena saya biasa hadir bersama kalian di majelis ilmu. Lihat. Jawaban dia cukup enteng. Saya mendapat kemuliaan begini besar masuk ke dalam surga itu karena saya biasa hadir duduk sama kalian di majelis ilmu. Ya, mereka kembali tanya, ibu miskinah, kami lihat itu kamu selalu duduk paling belakang. Emang suara sampai ke belakang, kedengeran ke belakang. Kamu paham apa yang disampaikan sama guru? Kata beliau, tidak. Saya tidak dengar apa yang disampaikan guru karena saya perempuan. Saya untuk maju ke depan nggak mungkin. Kemudian saya nggak paham apa yang disampaikan guru. Yang saya ingin, saya duduk di situ, duduk berkumpul bersama orang soleh, duduk berkumpul bersama orang alim. Sehingga saya mendapat kemuliaan seperti ini. Itu seorang yang duduk di majelis ilmu, nggak dengar, nggak ngerti apa yang disampaikan oleh guru, mendapat kemuliaan begitu besar. Ya, tentang orang menuntut ilmu. Terlebih-lebih insya Allah itu Allah berikan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jadi ya, di pertemuan ini tentang keutamaan ilmu dan keutamaan mencari ilmu. Yang ilmu itu adalah merupakan syarat ketika kita akan beribadah. Yang ilmu itu adalah merupakan pedoman yang mendasar ketika kita akan beribadah. Apapun ibadah yang harus kita lakukan, dasarannya ilmu. Ya, dasarannya ilmu. Jadi ketika kita sudah ibadah, menjadi ahli ibadah, bagus, silakan lanjutkan, tapi jangan pernah tinggalkan ilmu. Karena satu hadis kata Nabi itu, ya inna asad dan nasi yaumal qiyamati adzaban, inna asadda adzaban yaumal qiyamati ya rajulun. Kata Nabi itu karena ada orang yang nanti disiksanya itu paling keras, disiksanya paling berat, diazabnya paling sulit. Ya, nanti di hari kiamat. Siapa? Rajulun, seorang laki-laki. Seorang laki-laki yang bagaimana? Ya, seorang laki-laki yang amkanahu an yatlubal ilma walam yatlub. Seorang laki-laki yang punya waktu, punya kesempatan untuk menghadiri majelis ilmu, tapi dia gak hadir majelis. Tadi di ahli ibadah kagak dinilai, di tukang sholat kagak dinilai, ahli ibadah kagak dinilai, ya ahli puasa kagak dinilai. Kalau dia punya keluangan waktu sementara dia tidak meluangkan waktunya untuk duduk di majelis ilmu. Oleh karenanya alhamdulillah, alhamdulillah di pagi ini kita sudah mendapatkan kesempatan yang luar biasa sekali. Terlepas daripada orang yang kata Nabi mendapat azab yang paling besar, orang yang punya keluangan waktu untuk menuntut ilmu, tidak menuntut ilmu, kita lakukan hari ini. Yang mudah-mudahan duduknya kita di tempat ini, duduknya di majelis ini akan menjadikan sebab kita akan mendapatkan karunia rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup dalam iman, dalam Islam, dalam kesolehan, bahkan dalam ketakwaan yang memastikan kita akan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga iman Islam kita, Allah jaga kesolehan kita, Allah jaga keistiqomahan kita, Allah tanamkan dalam hati kita orang yang butuh ya dalam mencari ilmu, dalam menuntut ilmu untuk memenuhi kebutuhan ibadah kita, menyempurnakan ibadah kita. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan tidak usah banyak, ibadah yang kita lakukan tidak perlu banyak, sedikit saja kalau kita lakukan dengan ilmu maka nilainya akan menjadi lebih banyak ketimbang orang yang banyak ibadah tapi sedikit ilmu. Masih lebih besar orang yang sedikit ibadah tapi dibekali ibadahnya dengan ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya jadikan kita orang-orang yang terus mau berupaya menambah ilmu pengetahuan agama kita dengan cara menghadiri majelis-majelis ilmu, mengikuti kajian-kajian yang diadakan terutama di sekitaran kita, ada di Mushola Al-Ikhlas, ada di Masjid At-Taufiq, ada di Masjid Al-Mubarak atau masjid yang lain ya, yang mudah-mudahan semua itu Allah berikan keluangan kepada kita, Allah berikan keistiqomahan kepada kita, sehingga insyaallah pada kesempatan yang lain kita akan lakukan itu. Demikian ya, wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidni ilma warzuqni. Terima kasih Pak Ustaz atas penyampaian materi. Barangkali ada yang ditanyakan kepada jemaah berkait dengan pembahasan, atau saya ingin memancing dulu. Disampaikan bahwa ilmu itu sesungguhnya dekat, ada di laptop, ada di HP,
Ada di apa lagi? Di YouTube, di Google. Boleh kita dengarkan, boleh kita pakai. Tapi kudu ada filter. Filternya ini seperti apa? Sedangkan kita melihat yang mudah aja di YouTube. Kadang-kadang kita pakai. Nah, kalau saya memandangnya filternya itu seperti apa? Kalau ada yang mau tanyakan, jemaah, mumpung kita nanti silakan Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pertama saya bertanya, keutamaan tadi para jemaah yang mereka sedang di pasar dan mereka yang sedang di masjid. Menurut Islam itu mana yang lebih utama? Apakah dia harus bekerja atau dia harus beribadah? Atau taklim lah istilah tadi. Yang kedua Pak Ustaz, seperti yang tadi disampaikan kepada DKM, dari kanal YouTube kan banyak. Bagaimana cara kita menyaring itu Pak Ustaz agar kita dapat lebih yang pas untuk kita lakukan? Karena saya Pak Ustaz, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Barangkali ada satu lagi tambahan? Jawab dulu. Jawab dulu. Jawab dulu. Ya. Oh ya. Terus saya lupa. Karena Karena memorinya udah penuh. minta maaf. Baik. Tentang pertanyaan yang sangat bagus. Ada orang yang di pasar, ada orang yang di masjid. Mana yang lebih utama, ibadah atau usaha? Kalau pertanyaannya mana yang lebih utama, dua-duanya utama. Ibadah utama, usaha utama. Artinya, ketika kita usaha juga harus diimbangi dengan ibadah. Karena ada orang yang usaha dari pagi pulang malam nggak ibadah. Gitu. Jadi yang paling bagus itu ya usaha ya ibadah. Yang paling bagus. Ada orang yang ibadah doang nggak usaha, ya tidak benar juga. Ya tidak benar juga. Ada orang yang usaha doang nggak ibadah, lebih nggak benar lagi. Ya lebih nggak benar lagi. Tetapi ada usaha yang apa namanya itu seperti bekerja, berdagang, apa namanya itu menciptakan lapangan pekerjaan atau membuat produk dan lain sebagainya, yaitu tetap karena apa namanya bekerja untuk menafkahi keluarga, hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Jadi orang yang dagang di pasar kalau untuk memenuhi kebutuhan keluarganya itu udah ibadah sebenarnya. Sudah ibadah. Cuman kecenderungan orang kalau udah usaha lupa ibadah. Gitu. Ya, kalau udah usaha lupa ibadah. Sehingga Imam Abi Hurairah mengingatkan orang-orang pasar, kalau usaha ya boleh usaha, tapi jangan lupa ibadah. Kira-kira begitu. Ya, usaha silakan, tapi jangan lupa ibadah. Ya, sementara kita lihat, saya dulu-dulu itu sering ke pasar malam. Bukan ke pasar malam PM, maksudnya ke Kebayoran Lama itu malam hari. Saya ada tiap malam ada kajian wajib di masjid musola. Jadi pulang rata-rata jam 9 jam 10. Pulang ke rumah itu karena istri kebetulan buka catering, jadi saya suka ngantar istri dulu. Ngantar istri ke pasar Kebayoran. Sering kita pergi itu, namanya kita buka catering, ada orang pesan ini, yang belanja subuh, belanjanya habis subuh, yang belanjanya malam. Kita lihat itu di pasar, ketika kita pengen buang air kecil itu, cari tempat buang air kecil jauh aja. Buang air kecil. Musola di pasar Kebayoran itu hampir nggak ada. Ada masjid di sini di Pun Mangga, di tempat Serlut di Jawawi. Ya, ada lagi sebelah sana. Nah, ada lagi di pasar. Maaf bukan kita seuzon nama mereka para pedagang yang malam hari. Sebagian besar saya pernah tanya dengan ngobrol dengan langganan salah seorang tukang kelapa. Saya bilang, Mbak mohon maaf ini langganan saya seorang muslimah juga pakaiannya bagus rapi. Dia kalau dagang itu biar dia perempuan, maaf karena dia orang Jawa Timur, tradisi agamanya kental, jadi dagang aja itu dipakai gamis, pakai jilbab, rapi. Ya bahkan suaminya ya
namanya mah orang Jawa Timur ya, kental agamanya, juga pakai peci. Ya kalaupun pakai kaos, pakai celana panjang, tapi dia mengenakan peci, kelihatan santrinya. Saya coba tanya, mohon maaf di sini kalau nanti kita mau sholat subuh di mana ya? Jawaban mereka dengan polosnya, kita rata-rata Pak Haji subuhnya di Kodo. Rata-rata subuhnya di Kodo. Ini yang saya ajak bicara orang yang kita anggap santri loh. Yang kita anggap santri saja. Sholat subuhnya di Kodo. Kenapa? Karena mereka dari malam jam 10, jam 11 dagang sampai lewat subuh, jam 6 tutup, jam 7 paling akhir harus tutup. Itu subuhnya cenderung kata dia kita rata-rata di Kodo. Coba. Itu di pasar, bukan ratusan orang loh di Kebayoran yang dagang malam. Ribuan. Dari Cidodol ke sono itu sampai mentok rel itu pedagang semua malam. Sampai jam gini hari ini bertutup mereka. Karena yang dagang siang itu akan buka nanti jam 7, jam 8. Itu rata-rata. Itu muslimah rata-rata orang kita. Orang kita, orang muslim rata-rata, muslim-muslimah. Itu saja mereka begitu. Tinggalkan ibadahnya. Kita nggak tahu isanya, subuhnya dah. Yang kita prediksi itu subuh di mana. Isya kita nggak prediksi, karena mungkin Isya masih di rumah, masih sholat. Tapi di subuh terutama, kata dia rata-rata kan subuh kita kodok, panjang sholatnya pagi. Nah, itu begitu. Jadi orang kalau sudah usaha, kecenderungan orang usaha lupa akan ibadah. Imam Abi Hurairah mengingatkan, boleh usaha tapi jangan lupa ibadah. Boleh ibadah, jangan lupa nuntut ilmunya. Ya, nuntut ilmu. Itu yang pertama, kira-kira begitu. Yang kedua, masih ada satu bukan, lagi. itu udah jawab yang kedua. Yang kedua belum dijawab. Untuk filter tadi, filter. Untuk mencari filter, menjadikan filter itu bagaimana? Kalau kita baca buku dulu itu harus ada pendamping. Pendampingnya siapa? Ya guru, ya Ustaz. Kalau dulu kan buku belum seberapa parah dulu. Ya, belum seberapa parah. Dulu banyak buku-buku juga yang beredar itu yang gak karuan, yang menyesatkan banyak. Kita baca buku saja, ada orang yang foto buku, ya itu aja perlu pendamping. Pendamping itu filter. Siapa pendampingnya? Ya guru. Ya guru. Kita juga buka YouTube boleh, tapi punya filter. Filternya siapa? Ya guru. Yang nanti kita tanyakan, Ustaz, saya temukan ada permasalahan agama itu begini di YouTube. Gimana Ustaz? Gitu. Jadi filternya itu ya mencari guru. Lagi-lagi berguru, lagi-lagi berguru. Ya, maka mencari ilmu itu, belajar itu harus begini nih. Harus musafahah, face to face, berhadapan antara murid dengan guru, harus begitu. Ya, karena ketika nanti ada permasalahan yang tidak dia mengerti atau kurang jelas bisa ditanyakan. Kalau sama YouTube, nanyanya kemana? Kalau sama Google, nanyanya kemana? Ya, kita nanya sama Meta. Kalau kita tanya di Google, kita tanya Meta. Kita nggak kenal sama Meta. Begitu. Jadi filter itu adalah guru. Perlu ada pendamping, perlu ada guru yang ketika kita tidak ngerti dengan permasalahan yang kita temukan di YouTube atau mungkin di Instagram, ya taruhlah di media sosial, bisa kita tanyakan ke guru kita. Supaya kita enggak ngamalin sebuah amalan, enggak menjadikan memedomani sebuah pedoman yang tidak kita telan begitu saja. Harus ada filter, harus kita saring dengan cara mencari guru juga. Gitu. Gitu kali Mas. Itu paling nasi uduk udah andir gimana? Cukup kali ya? Karena di samping dia udah. Iya makanya. Iya. Cukup aja gitu Pak. Jadi di sini kita sama-sama nyantar apa yang panitia hilangkan kadarnya. Kira seperti itu. Ya. Tuh. Ya. Demikian Bapak Ibu para jemaah Masjid Jamiah Taufik. Jadi kita pada pagi hari ini mudah-mudahan bermanfaat dan Allah Subhanahu wa taala jadikan amal ibadah bagi kita semua. Amin. Mudah-mudahan di bulan depan kita dapat memberikan tausiah lagi untuk tafsir Al-Qur'an dan menjadi manfaat kita semua dalam kehidupan kita masyarakat
maupun berwacana dan lain-lain. Begitu kami tutup dengan doa kepada Bapak Ustaz Haji Ahmad Sari, kami bersama menyampaikan doa. ربنا يا كريم آمين. ربنا يا كريم برحمتك يا ارحم الراحمين ارحمنا يا ارحم الراحمين ارحمنا يا ارحم الراحمين ارحمنا اللهم انصر ايمانا دائما خاشعا ونصرك علما نافعا ونصرك يقينا صادقا ونصرك عملا صالحا متقبلا ونصرك دينا قيما ونصرك خيرا كثيرا ونصرك العفو والعافيه ونصرك الرحمه العافيه ونصرك الدوام العافيه ونصرك شكر العافيه ونصرك الغنى عن الناس ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين. Alamin. Kabul.